there is definitely room for the squad. I'm not the coach, but of course as the resident there's always. Federasi Sepak Bola Filipina dan Laos tolak join FIFA ASEAN Cup jika Indonesia turun dengan skuad full diaspora. Tak seimbang dan beda level. John Gutierrez, sebelum turnamen aja udah jelas siapa yang bakal juara. FIFA ASEAN Cup belum juga resmi dimulai, tapi udah ada drama yang bikin kawasan panas lagi. Dua federasi, Filipina dan Laos, mendadak bersuara keras, bilang mereka bisa aja mundur dari turnamen kalau Indonesia tampil dengan skuad full diaspora. Presiden Federasi Sepak Bola Filipina, John Gutierrez, ngomong belak-belakan di media lokal. Katanya sebelum turnamen aja udah jelas siapa yang bakal juara. Statement yang langsung bikin netizen ASEAN ribut. Biar gue jelasin dikit. Turnamen ini sejatinya jadi proyek baru FIFA bareng AFC buat ngangkat sepak bola Asia Tenggara ke level yang lebih kompetitif. Tapi buat sebagian negara kecil kayak Laos dan Filipina, isu keadilan mulai muncul. Mereka ngerasa turnamen bakal kehilangan esensi kalau satu tim terlalu jauh levelnya dibanding yang lain. Dan yang dimaksud itu jelas, Indonesia. Sejak Indonesia mulai rekrut pemain-pemain diaspora yang main di Eropa, kekuatan tim nasional berubah total. Dari yang dulu sering diremehkan, sekarang justru ditakuti. Bayangin aja kalau semua pemain diaspora bener-bener diturunin. Ada Jay Itzas, Ivar Jenner, Tom Haye, Elkan Bagat, Sean Patinama, sampai Rafael Struijk dan Nathan Chu Aeon. Hampir semua punya pengalaman main di Eropa, dan ini bikin Indonesia secara kualitas udah beda kelas dibanding mayoritas tim ASEAN. Gutierrez mungkin ngomongnya pedas, tapi banyak yang ngelihat ini sebagai bentuk kejujuran. Dia tahu timnya belum siap bersaing di level kayak gitu. Di sisi lain, Presiden Federasi Sepak Bola Laos, Vipet Sihacak, juga bilang hal senada. Katanya, kami tidak menolak kompetisi, tapi kami ingin keseimbangan. Kami belum siap melawan tim dengan 90% pemain luar negeri. Pernyataan yang secara halus nyaku kalau kekuatan Indonesia saat ini udah di luar jangkauan mereka. Tapi ironisnya, Filipina sendiri juga punya program pengembangan pemain diaspora lewat PFF Next Gen. Mereka juga lagi rekrut pemain-pemain keturunan dari Amerika dan Eropa. Jadi kalau mereka bilang nggak adil, publik mulai ngerasa itu cuma alasan buat nutupin ketimpangan kualitas. Karena faktanya, sepak bola modern udah global. Negara manapun berhak manfaatin pemain diaspora asal statusnya sah. Dan dari sisi FIFA, mereka justru dukung langkah kayak gitu. Dalam pernyataan resminya, FIFA bilang kalau turnamen ASEAN Cup bukan dibuat buat membatasi potensi negara tertentu, tapi buat nunjukin perkembangan sepak bola kawasan. Jadi kalau Indonesia punya pemain diaspora yang bisa naikin level kompetisi, yaitu justru hal positif. Sekarang kita ngomong realistis, kalau semua pemain diaspora Eropa beneran ikut, peluang Indonesia juara jelas terbuka lebar. Secara taktik, mereka bisa main dengan dua gaya. Ball position cepat khas Belanda, tapi tetap punya semangat dan intensitas ala Asia Tenggara. Kombinasi ini susah banget dilawan oleh tim yang masih bergantung pada pemain domestik. Jadi wajar kalau dua federasi itu merasa minder, karena di atas kertas kekuatan Indonesia jauh lebih merata. Masalahnya bukan cuma soal takut kalah. Laos dan Filipina ngerasa kalau perbedaan level terlalu jauh, tujuan turnamen buat ngembangin sepak bola ASEAN malah gagal. Mereka takut turnamen berubah jadi pameran satu negara doang. Tapi balik lagi, sepak bola itu kompetisi, bukan kursus bareng. Kalau lo mau naik level, ya harus berani hadapin lawan yang lebih kuat. Dan publik ASEAN kayaknya sepakat di satu hal. Protes dua negara itu justru memperkuat citra Indonesia sebagai tim yang paling diperhitungkan saat ini. Gutierrez bisa aja nyindir, tapi kata-katanya malah jadi promosi gratis buat tim Garuda. Sementara di Indonesia sendiri, euforianya luar biasa. Banyak yang percaya kalau semua pemain diaspora fit dan dilepas klubnya, ini bakal jadi timnas paling solid sepanjang sejarah modern. Bahkan banyak analis luar negeri mulai ngebandingin potensi Indonesia sama Jepang di awal era reformasi mereka dulu, ketika pemain-pemain Eropa mulai balik dan ngangkat kualitas tim nasional. Dan kalau Indonesia beneran angkat trofi pertama di FIFA ASEAN Cup nanti, efeknya bukan cuma euforia fans, tapi juga dampak ekonomi dan reputasi internasional. Sponsor global bakal makin ngelirik, ranking FIFA naik, dan federasi ASEAN lainnya terpaksa ikut berbenah biar nggak ketinggalan. Jadi pada akhirnya, kehadiran skuad diaspora justru bisa jadi pemicu kebangkitan sepak bola ASEAN, bukan penghancur keseimbangan kayak yang ditakutin Filipina dan Laos. Tapi balik lagi ke realita politik bola.
Suara-suara protes kayak gini pasti terus muncul. Selalu ada pihak yang merasa sistemnya nggak adil, padahal dunia sepak bola udah berubah. Lo nggak bisa terus main di level lama sementara negara lain udah investasi besar-besaran ke kualitas pemain dan scouting global. Yang menarik, FIFA sendiri kabarnya lagi pertimbangkan sistem kategori kompetisi kalau keluhan kayak gini terus berlanjut. Misalnya turnamen ASEAN Cup dibagi 2 tier, divisi utama dan divisi pengembangan. Tapi kalau itu terjadi, ya makin jelas Indonesia bakal main di level atas sendirian. Dan kalau hal itu beneran terjadi, komentar John Gutierrez tadi bakal jadi kenangan lucu di masa depan. Karena yang dia bilang udah jelas siapa juara, bisa aja nanti bener-bener terbukti. Cuma bukan karena nggak adil, tapi karena Indonesia emang kerja keras buat sampai ke titik itu. Jadi pertanyaan terakhirnya simpel aja. Apakah Indonesia sekarang udah terlalu kuat buat ASEAN? Atau justru ASEAN yang terlalu nyaman di zona lama mereka? Tulis pendapat lo di kolom komentar karena debat ini bakal panjang.